Tinggal di dalam IKM itu apa saja yang perlu akan kita limpahkan di sana, di antaranya yang tadi sudah dibahas di modul ada, Iya. ya, kemudian proses pembelajaran seperti itu, bervariasi. Bersama-sama menentukan dari tiga itu mana yang kira-kira akan menjadi skala prioritas. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Salah satu metode yang digunakan oleh seseorang untuk menggali potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi di dalam identifikasi permasalahan kita harus gali potensi. Tadi saya bilang saya ada masalah di kelas, ada siswa saya dia masalah keluarga. Kasih dia bertanya tadi kira-kira ada nggak pengaruhnya terhadap anak itu terhadap masalah keluarganya. Oh ternyata ada, anak saya ya dia kelihatan tidak kuliah lagi karena faktor masalah di orang tuanya. Itu kan identifikasi pertama. Nah yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi, kita coba lagi kali. Bagaimana kabar Pak Guru? Lanjut. Alhamdulillah. Nah ini sedikit masalah Pak Guru di kegiatan untuk sore harinya ini untuk anak-anak yang ngaji. Ya kebetulan kita kan mengadakan kegiatan tahfiz itu setiap hari Rabu. Tapi yang datang anak-anak ini hanya beberapa orang, padahal sudah kita kasih info suruh wali kelasnya kan, untuk menginformasikan untuk datang setiap hari Rabu. Tapi anak-anak nggak ada yang datang, hanya sedikit, bahkan hanya 2, 3 itu aja. Nah kira-kira solusinya Pak Bu mungkin ada dari Pak Bu sendiri. Oh ya, mengenai daripada kegiatan ekskul tahfiznya, sekarang boleh saya tahu nggak dari apa namanya kegiatan tersebut, permasalahan yang muncul dari siswa yang ikut tahfiz itu sebenarnya dari mana? Ini Pak Guru ya, karena kalau dia sedikit anak ini yang datang itu, anak-anak ini jadi yang datang itu kurang semangat karena merasa kesepian. Ada teman kita Pak Guru ini adanya itu kan, itu masalahnya anak-anak yang datang ini yang bermasalah lagi karena sedikit yang sedikitnya itu jadi apa namanya, jadi merasa sepi dan semangat. Dan karena kalau apa namanya, kalau sudah mulai ngaji itu dia kurang fokus. Jadi sudah dikasih tahu tadi, sudah apa namanya, saya dengar Komitmennya untuk tujuannya untuk bertanya tentang apa namanya kegiatan tahfiz itu sebenarnya apa sih? ya, tujuannya adalah supaya anak-anak ini tetap semangat untuk mengaji, walaupun dia tidak semuanya mungkin ada, tetapi semangat anak ini yang dibutuhkan. Ya maksudnya supaya anak ini semakin apa namanya termotivasi, artinya semakin rajin untuk ikut kegiatan tahfiznya, bahkan supaya semakin banyak lagi gitu. Seperti itu. Mungkin boleh saya tanya nggak, apa sih apa namanya ukuran keberhasilan yang akan mau dicapai daripada siswa yang akan hadir tersebut? Iya, artinya maksudnya itu kan supaya apa namanya berjalanlah kegiatan tahfiz ini. Karena kalau sedikit datang besok anak ini, nah besok aja kita nggak usah datang karena kita hanya datang 3 orang 2 orang. Nah, jadi tujuannya adalah supaya berlanjutlah kegiatan. Ya yang 3 itu ya fasilitasi, mentoring dan coaching. Tapi di IKM ini kita disarankan pakai coaching. Ya intinya adalah pembelajaran
panjang hayat. Kita selaku pemimpin pembelajaran maka harus mampu mencetak pemimpin belajar. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam transformasi pendidikan ini. Yang pertama adalah guru menghamba kepada siswa. Di sini artinya kita melibatkan anak. Artinya guru itu bukan satu-satunya sebagai sumber daya. Kita akan menceritakan praktik baik yang sudah kita lakukan di sekolah selama 3 tahun. Oke, saya mulai dari yang pertama, Bu Ida. Silakan dibuka. Ya, nomor 3 silakan dimasukkan ke dalam kantong. Kami dari kelompok 2, saya di Dekan Bupati. Kemudian ada Ibu Ra, dan selanjutnya ada Pak Roni sama Mioki. Kelompok 2 kebetulan dapat bagian dari PBD yang artinya perencanaan berbasis data. Apa sih yang menjadi tantangannya sehingga kemampuan berliterasi peserta didik kita itu mengalami penurunan? Kenapa? Peserta didik bisa menganggap seperti itu. Yang tertanam, yang muncul di benak peserta didik kita itu begini. Kita biasanya para bapak ibu guru memberikan bacaan kepada peserta didik kita, ya. Selanjutnya setelah kita suruh membaca, kita akan memberikan dia tugas. Nah, pemberian tugas yang kita kasih itu yang akhirnya membuat mereka tidak menyenangi dengan membaca itu, karena langsung tertanam di benak mereka. Oh, kita dikasih bacaan nih, nanti ujung-ujungnya pasti kita bakalan dikasih tugas. Mau dia jawabannya benar atau enggak, tetap dapat reward. Bagaimana kalau anak misalnya berpikiran, gak usah benar, gue selalu gak apa-apa, tetap bahkan dapat reward. Ya, memancing motivasinya dulu untuk mau membaca. Itu aja sih. Adapun pemberian reward yang kita kasih ke peserta didik itu adalah supaya mereka atau peserta didik ini makin terpacu semangatnya dalam berliterasi membaca, makin semangat. Implementasi kurikulum merdeka yang berlokasi di Labuan Bangkok, lingkup pendidikan SD Negeri 1 Labuan Bangkok. Dapat kita garis bawahi Pak Ahmad ya, kalau situasinya tadi seperti itu. Nah sekarang tantangannya Bunda secara spesifik apa di situ? Guru kita jadikan sumber belajar satu-satunya di dalam proses pembelajaran. Padahal seperti yang kita ketahui, walaupun kita seorang guru belum tentu semua materi kita pahami. Bahkan Google, YouTube dan lain sebagainya jauh lebih dibandingkan kita. Begitu pula ketika kita melaksanakan ulangan sumatif atau semesteran, kita
sebelum kita sekolah penggerak Bunda, kita terus terang saja masih kita konvensional lah gitu kan. Tetapi dengan kita sekolah penggerak, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggunakan harus menggunakan ID dan segala macamnya. Mau tidak mau Bunda, harus ini. Sehingga apa? Kita terus diberikan pelatihan termasuk pengumuman tentang belajar ID, terus satu itu belajar yang inovatif itu ya dari sana itu inovatif itu duluan, terus baru kita ke belajar ID. Sehingga kalau tanpa ada pelatihan ini tentu kita tidak ketinggalan jauh kita Bunda. Tentu pasti kita ketinggalan jauh dengan sekolah-sekolah yang sudah menguasai IT. Tetapi alhamdulillah sekolah kita setelah sekolah penggerak jauh lebih baik kalau saya lihat dari sekolah-sekolah yang ada di Labuan Lombok pada khususnya dan Kecamatan Pelirabaya pada umumnya. Jadi ini yang mendasari bahwa SDM ini sangat penting. Dua kelingking, 3 jempol kanan lawan ya, jadi kita sudah membentuk komunitas belajar, di mana komunitas belajar kita sudah punya program dan programnya ini sudah berjalan, di mana pelaksanaannya setiap akhir pekan. Ya, semua kita aktif. Nah, sekarang saya sendiri akan mencoba merefleksi kepada kita semua selaku peserta atau anggota dari komunitas belajar kita. Ya, kita mulai dari yang pertama. Apa hal yang menyenangkan ketika pelaksanaan komunitas belajar kita bisa terlaksana dalam sekali sepekan? Ya, selama ini ya yang saya rasakan atau yang saya alami selama mengikuti komunitas belajar itu dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang belum saya ketahui ya, yang belum saya pahami ya. Banyak ilmu-ilmu atau kegiatan-kegiatan ya, hal-hal baru yang belum kita ketahui dapat menambah pengetahuan kita untuk meningkatkan kualitas saya sendiri. Baiklah ya, ini refleksi untuk diri kita masing-masing. Saya jauh dari pertanyaan yang pertama. Apa hal yang menyenangkan ketika pelaksanaan komunitas belajar? Nah, karena komunitas belajar ini adalah hal yang pertama kali saya rasakan di sekolah ini. Jadi saya merasakan luar biasa sekali ya. Komunitas belajar itu sangat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi yang belum banyak tahu tentang kurikulum Merdeka. Jadi di komunitas belajar ini saya banyak mendapat ilmu yang tadinya saya tidak bisa membuat modul ajar menjadi bisa, yang saya tidak bisa membuat soal dari Google Form jadi bisa. Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari komunitas belajar ini. Terima kasih. Kita bisa berkumpul, bisa berbagi cerita. Awalnya yang saya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya seperti metode STAR, seperti yang lain-lain itu. Jadi yang awalnya tidak saya tahu jadi saya tahu.
Nah, dengan pertama kali saya melakukan kombel di sini ya, jadi di sana banyak pemahaman baru atau istilah-istilah baru yang muncul. Jadi kayak kita misalnya pelaksanaan membuat soal gitu ya menggunakan Google Form. Awalnya di sekolah dulu di lama itu kan kita menggunakan manual atau banyak capeknya, tapi sekarang bisa saya rasakan manfaatnya sangat besar sekali. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kematian. Apa hal yang menyenangkan ketika pelaksanaan komunitas belajar? Ya. Di sini hal yang menyenangkan yang saya dapatkan dari komunitas belajar atau kombel di sekolah kita. Yang pertama itu sangat menyenangkan ya, karena kita dapat berkumpul semua di sini berkolaborasi dengan teman-teman guru. Yang kedua dapat menambah wawasan saya mengenai pembelajaran atau penyusunan modul ajar, pembuatan modul ajar ya, serta pembelajaran menggunakan IT. Di sana ada yang dulu pembelajaran saya belum menggunakan IT. Di sini kita belajar di kombel ini, kita bisa belajar menggunakan pembelajaran berbasis digital. Hal yang menyenangkan ketika pelaksanaan komunitas belajar, tentunya di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas dari diri kita pribadi, dan tentunya kualitas sekolah kita juga akan lebih meningkat. Itu sih hal yang menyenangkan menurut saya. Ya, untuk yang nomor 1 itu pertanyaan apa hal yang menyenangkan ketika pelaksanaan komunitas belajar. Tentunya hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita seperti ini bisa berkumpul dengan teman-teman rekan sejawat, bisa berbagi cerita, bisa berbagi banyak hal, bisa berbagi pengetahuan juga, bisa berbagi ilmu. Yang sudah barang pasti berbagi ilmunya bisa menambah efek yang sangat bagus buat kita, bisa menambah pengetahuan kita juga. Kemudian yang bagian kedua, bagaimana strategi? Udah kayaknya. Strategi yang dilakukan Bapak Ibu dalam melaksanakan komunitas belajar. Terima kasih pada semua. Apa hal yang menyenangkan ketika pelaksanaan komunitas belajar yang kita lakukan selama 1 pekan sekali? Yang pertama kali, karena kita sebagai makhluk sosial, itu dari tiap pribadi itu meningkatkan semangat silaturahmi kita, itu sangat luar biasa ya. Yang kedua yaitu dapat mempererat persatuan dan persaudaraan kita itu ya. Dan yang keempat, Baik, di sini apa hal yang menyenangkan ketika pelaksanaan komunitas belajar? Ya, seperti yang kita ketahui adalah komunitas belajar ini tempat kita saling berkomunikasi, saling berbagi satu dengan yang lainnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian teman-teman yang lain bisa membantu kita menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi tersebut. Kemudian di sini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita tentunya sesuai dengan tugas dan posisi kita sebagai pendidik. Di sini misalnya kita dituntut di era digital ini untuk menguasai IT. Nah, dari komunitas belajar ini tentunya kita belajar banyak hal tentang IT tersebut dari teman-teman yang sudah pandai dalam hal IT. Kurang lebih seperti itu. Saya sendiri tentunya tidak jauh berbeda dari bapak dan ibu guru yang lain. Di antara misalnya dapat meningkatkan kualitas kita yang masih kurang menjadi agak bertambah. Mungkin tidak sepenuhnya bisa, tetapi sedikitnya ada kita mengenal hal-hal yang baru dari apa yang belum kita ketahui. Dan kata yang paling tepat untuk menyimpulkan hal itu adalah
tentunya dengan ucapan syukur yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Saya akan mengungkapkan apa hal yang menyenangkan ketika hal yang menyenangkan bagi saya sendiri pribadi, sangat-sangat menyenangkan karena komen itu walaupun sifatnya resmi tapi rileks dan santai. Itu hal yang menyenangkan saya, dan strategi yang akan saya lakukan yaitu karena saya merasa diri saya masih kurang, jadi saya akan menimba ilmu kepada teman-teman atau fasilitator atau kepala sekolah yang lebih memiliki ilmu yang tidak saya miliki. Demikian. Baik, kalau dari saya sendiri, apa hal yang menyenangkan ketika melaksanakan komunitas belajar itu? Tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik ya, dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Mungkin hanya itu. Memberikan refleksi kaitannya dengan komunitas belajar yang ada di SD 1 Labuan. Saya selaku kepala sekolah kesimpulan bahwa dari hasil refleksi Bapak dan Ibu guru, yang paling dominan di sini adalah menyenangkan. Ini yang dominan. Kemudian yang kedua adalah bisa berkolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa menemukan hal-hal baru dari tidak tahu menjadi tahu. Ini khususnya dalam rangka bagaimana meningkatkan hasil pendidikan di SD 1 Labuan ini. Maka saya sebagai kepala sekolah di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi segala kebutuhan Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan komunitas belajar setiap sekali sepekan, khususnya di internal kita. Begitu juga ketika akan melaksanakan komunitas belajar dengan di luar internal kita antar gugus, maka saya sebagai kepala sekolah juga akan menyiapkan fasilitasi apa yang menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu guru, sehingga ke depan mudah-mudahan SD 1 Labuan ini bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain.